Pasukan polisi khusus Israel dilaporkan menewaskan seorang terduga teroris Palestina dalam operasi di desa Talmun dekat kota Tubas pada Senin 1 September 2025 malam. Militer Israel menyebut serangan itu menargetkan sel yang diyakini tengah menuju lokasi untuk melakukan serangan. Mengutip dari Ynet News bahwa 5 anggota satu keluarga termasuk 3 anak-anak terluka ketika pasukan Israel menembaki sebuah mobil di wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sang ayah mengalami luka parah di kepala, sementara ibu terluka sedang dan anak-anak mengalami luka ringan. Rekaman yang beredar menunjukkan korban tewas berada di kursi pengemudi, sementara tim penyelamat setempat terlihat memberikan pertolongan kepada penumpang lain. Sementara itu, Bulang Sabit Merah Palestina menyebut petugas medisnya ditembaki saat mencoba menjangkau lokasi kejadian. Hingga kini, militer Israel belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Diketahui serangan ini terjadi kurang dari seminggu setelah operasi besar di Ramallah. Gubernur Ramallah menuding Israel melakukan teror terorganisir untuk mengintimidasi warga Palestina agar meninggalkan tanah mereka. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan nuklir melalui jalur diplomatik meski mendapat tekanan dan serangan dari Israel. Pernyataan itu ia sampaikan saat bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela-sela KTT Organisasi Kerjasama Shanghai ke-25 di Tianjin, China pada Senin 1 September 2025. Mengutip dari Tasnim bahwa Pezeshkian mengapresiasi sikap Guterres yang mengecam kejahatan Israel terhadap Palestina dan serangan terhadap Iran serta menilai pernyataan itu konstruktif. Ia mendesak PBB mengambil langkah tegas mengutuk provokasi Israel yang dinilai mengacaukan kawasan. Ia juga mengkritik Badan Energi Atom Internasional yang dianggap enggan mengecam serangan Israel terhadap fasilitas nuklir damai Iran. Menurutnya, Iran telah menjalani inspeksi paling ketat tetapi tidak mendapat perlindungan semestinya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan tengah menyiapkan langkah mencaplok lembah Yordan di tepi barat. Meski perang Gaza masih berlangsung dan posisinya di dalam negeri kian tertekan. Mengutip dari Tribun News bahwa Netanyahu menyebut pemerintahannya telah menunjukkan pencapaian militer terhadap Hamas dan Iran. Ia juga menegaskan tekadnya menggagalkan upaya oposisi untuk menjatuhkan kekuasaannya. Diketahui rencana aneksasi ini terbatas pada lembah Yordan saja dan diinisiasi bersama Menteri Ron Dermer. Dukungan dari Partai Republik dan Demokrat Amerika Serikat membuat langkah ini dinilai lebih aman secara politik karena tak mudah dibatalkan pergantian pemerintahan di Washington. Israel juga disebut memberi sinyal kepada Perancis akan mencaplok sebagian besar wilayah tepi barat. Sementara pejabat Eropa memperingatkan adanya kemungkinan sanksi jika rencana itu dijalankan. Israel kembali mengancam akan mencaplok sebagian wilayah tepi barat sebagai respons atas meningkatnya dukungan internasional terhadap pengakuan negara Palestina. Ancaman itu disampaikan pada Senin 1 September 2025 dengan 3 pejabat Israel menyebutkan bahwa rencana aneksasi akan menjadi agenda rapat Kabinet Keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan ini. Hingga kini belum jelas wilayah mana yang akan dicaplok. Skenario yang beredar mencakup pemukiman Israel, lembah Yordan atau gabungan keduanya. Mengutip dari Tribun News, diketahui bahwa proses aneksasi tidak bisa dilakukan secara instan. Pemerintah Israel harus menetapkan wilayah target, kemudian membawa keputusan itu ke Knesset untuk memperoleh legitimasi hukum sebelum menerapkan hukum Israel sepenuhnya di kawasan tersebut. Langkah ini dinilai para analisis memerlukan waktu panjang karena perlu sinkronisasi regulasi domestik, konsolidasi politik koalisi, dan kesiapan menghadapi tekanan internasional. Diketahui gertakan itu kembali muncul setelah beberapa negara barat termasuk Prancis, Inggris, Australia, dan Kanada berkomitmen mengakui Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang. Hal ini sekaligus menjadi pesan simbolis bahwa Israel tidak akan tunduk pada tekanan luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengecam keras serangan militer Israel yang menewaskan Perdana Menteri Yaman Ahmad Al-Rahawi beserta sejumlah pejabat senior pemerintah. Araghchi menilai tindakan itu sebagai pembunuhan pengecut yang melanggar kedaulatan Yaman. Ia menyebut kekejaman tersebut sebagai kejahatan keji yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap negara yang selama 2 tahun terakhir dikenal mendukung rakyat Palestina. Mengutip dari Tasnim pada 1 September 2025 bahwa Araghchi juga menuding kelambanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ikut memperburuk situasi. Menurutnya, agresi Israel yang terus meluas ke Yaman, Suriah, dan Lebanon dengan dukungan militer dan politik Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu barat lainnya telah merusak kredibilitas hukum internasional. Ia memperingatkan bahwa kondisi ini menjadi ancaman serius bagi
perdamaian dunia dan kemanusiaan. Araghchi menegaskan tindakan kriminal Israel tidak akan melemahkan tekad rakyat Yaman mempertahankan martabat serta kemerdekaan mereka dan justru memperkuat semangat perlawanan di Yaman maupun kawasan sekitarnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.